Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kenalkan nama saya Anis Prastianingsih. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi pengetahuan saya tentang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran atau yang kita singkat dengan TP, khusus fase D mata pelajaran IPA SMP. Bapak Ibu, pada video saya sebelumnya, saya telah berbagi pengetahuan tentang KOSP, baik itu definisi, elemen atau komponen-komponennya, dan langkah-langkah dalam penyusunan KSP yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan beberapa contoh tujuan pembelajaran yang bisa kita turunkan dari pemahaman guru memahami CP pada mata pelajaran yang diampu. Yuk kita simak bersama. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu pahami, CP adalah capaian pembelajaran yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi atau ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. CP yang dibuat oleh pemerintah pusat dirancang dengan banyak merujuk kepada teori belajar konstruktivisme. Bapak Ibu, naskah CP yang kita terima dari pemerintah pusat atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut. Elemen-elemen atau domain yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Dan capaian fase disampaikan dalam dua bentuk, yaitu secara keseluruhan dan juga bentuk elemen. Oleh karena itu, diharapkan penting untuk guru mempelajari CP untuk mata pelajarannya secara menyeluruh. Memahami CP bagi guru adalah langkah pertama yang sangat penting. Setiap guru perlu familiar dengan apa yang perlu mereka ajarkan, terlepas dari apa alur tujuan pembelajaran atau silabusnya sendiri atau tidak. Beberapa contoh pertanyaan reflektif yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam satu, kompetensi apa saja sih yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai ke capaian pembelajaran di akhir fase? Dua, kata kunci apa yang penting dalam CP? Tiga, apakah ada hal-hal yang sulit saya pahami dalam CP? Dan empat, apakah capaian yang ditargetkan sudah biasa? Selain untuk mengenal lebih mendalam mata pelajaran yang kita ajarkan, memahami CP juga dapat memantik ide-ide pengembangan rancangan pembelajaran. Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk memantik ide. Bagaimana capaian dalam fase ini dicapai? Didik kita, materi apa yang akan dipelajari, dan seberapa luas dalamnya materi yang kita ajarkan? Tiga, proses belajar seperti apa sih yang akan dibentuk peserta didik? Bapak Ibu guru hebat, itulah kenapa Bapak Ibu sebelum merumuskan tujuan pembelajaran mampu memahami CP. Karena Bapak Ibu harus benar-benar mengajar sesuai dengan mata pelajaran selain sesuai dengan karakteristik. Sekarang kita masuk ke tujuan, cara merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah memahami CP, guru mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam fase. Pada perumusan tujuan pelajaran, pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata kunci yang telah dikumpulkannya pada tahap sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran, sehingga pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP tersebut. Karena itu, untuk CP dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran.
Dalam tahap merumuskan tujuan pembelajaran, guru belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Merancang tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret saja terlebih dahulu. Urutan-urutan tujuan pembelajaran akan disusun. Ingat, pada perumusan tujuan pembelajaran, guru belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Cukup merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret saja terlebih dahulu dari ide yang kita dapatkan setelah kita bersami pembelajaran. Bapak Ibu, ada dua komponen tujuan pembelajaran yang sebaiknya yang termuat sendiri, yaitu yang pertama kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan siswa kita. Misalnya, kemampuan apa yang perlu siswa tunjukkan? Berpikir apa yang bisa tadi? Dan kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pelajaran. Pertanyaan yang bisa kita lakukan, hal apa yang perlu mereka pelajari dari konsep besar yang diajarkan dalam CP? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan dalam mempelajari konten dalam CP? Nah, pada tahap merumuskan tujuan pembelajaran, taksonomi pun berguna dalam proses perumusan tersebut. Namun, taksonomi ini telah direvisi seiring perkembangan hasil-hasil penelitian yang dikembangkan oleh Anderson. Meski demikian, kita juga bisa merumuskan tujuan pembelajaran dengan merujuk pada teori dan pendekatan lain. Misalnya, teori dari Tiga dan Wiggins, 6 bentuk pemahaman, ataupun juga dari Marzano yang mengembangkan taksonomi baru dan tujuan pembelajaran menjadi 3 domain pengetahuan. Bapak Ibu guru hebat, jangan lupa pemerintah memberikan alternatif, 3 alternatif untuk kita merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif pertama, penyusunan tujuan pembelajaran langsung dari CP. 2. Penyusunan tujuan pembelajaran dari analisis kompetensi dan ruang lingkup pada CP. Dan yang terakhir, penyusunan TP dari lintas elemen CP. Itulah roh dari metode belajar. Pemerintah pun memberikan pilihan kepada guru untuk menggunakan satu alternatif dalam merumuskan. Pada video kali ini, saya menggunakan alternatif kedua untuk menyusun tujuan pembelajaran. Bagaimanakah? Penyusunan tujuan pembelajaran alternatif kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup pada CP. Pada mata pelajaran IPA, di salah satu CP disebut ruang kalimat naratif sebagai berikut. Peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakter sesat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran secara sederhana. Dari kalimat naratif tersebut, saya mengidentifikasi kata kunci dan memberinya dengan tanda. Pertama, melakukan klasifikasi, mengidentifikasi, dan membedakan. Cara kedua, langkah kedua yaitu kelompokkan hasil identifikasi. Ingat, tidak ada format yang bagus dalam mengelompokkan. Kita berada dalam tahap merdeka belajar. Guru bisa menggunakan format-format yang menurut Bapak Ibu guru lebih mudah. Bagi saya, menggunakan tabel ada cara saya paling mudah dalam mengelompokkan hasil identifikasi kata kunci dalam CP atau capaian pembelajaran. Dari CP yang ada, saya tuangkan dalam kalimat-kalimat dan saya pisahkan kompetensi dan ruang lingkupnya menjadi melakukan klasifikasi, identifikasi, membedakan. Itu adalah kompetensi yang akan ditunjukkan oleh siswa dengan ruang lingkup zat dan perubahannya. Ada 2. Ingat, pada mata pelajaran IPA, khusus mata pelajaran IPA, kita dapat 2 elemen. Elemen pemahaman IPA dan elemen keterampilan proses. 2 elemen ini mencapai kompetensinya masing-masing. Kompetensi pemahaman IPA untuk tersebut adalah 3. Segi
kelas yang akan saya ajar. Elemen keterampilan proses yang akan saya gunakan adalah mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, serta berikutnya memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, terakhir mengkomunikasikan hasil. Apa saja yang murid lakukan? Kita bisa merumuskan pada tujuan pembelajaran atau dari hasil identifikasi. Misalnya, pada mengamati, maka siswa menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran dan pengamatan dengan memperhatikan detail yang relevan dari objek yang mereka amati. Mempertanyakan dan memprediksi secara mandiri, peserta dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang pendidikan ilmiah. Dalam merencanakan dan melakukan penyelidikan, peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan dalam penyelidikan, menggunakan berbagai jenis variabel untuk menentukan prediksinya. Memproses, menganalisis data dan informasi, menyajikan data dalam bentuk tabel secara digital atau digital, mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukan, menggunakan pemahaman sains untuk mengidentifikasi hubungan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Mengevaluasi dan refleksi, siswa mengevaluasi kesimpulan mulai perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses pendidikan dan efeknya pada data, serta menunjukkan permasalahannya pada metodologi. Terakhir, yaitu mengkomunikasikan hasil pendidikan dan menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Setelah mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan hasil identifikasi, langkah terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Pada CP yang telah saya ambil sebagai contoh, saya menguraikan dalam beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan pengamatan karakteristiknya. Didik dapat menginterpretasikan partikel pada 3 wujud zat dan dari hasil kegiatan menirukan model keadaan partikel pada 3 wujud zat. Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil literasi informasi tentang perubahan wujud zat. Tadi dapat mengidentifikasi sifat fisik dan sifat kimia suatu zat serta pengaruhnya pada perubahan wujudnya. Peserta didik dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Terakhir, peserta mengaplikasikan pengetahuannya dalam kaitannya karakteristik serta memisahkan campuran sederhana. Bapak Ibu, jangan lupa tujuan pembelajaran itu harus konkret dan operasional dengan memperhatikan karakteristik konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik siswa, dan konteks pembelajarannya. Dengan cara 1. Gali kata kunci pada CP, memuat komponen utama, yaitu kompetensi dan ruang lingkup, dan jangan pernah lupa kita bisa menggunakan kalimat atau kata pemantik untuk kompetensi dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan kompetensi apa yang perlu siswa lakukan secara tersebut dan tahap berpikir apa yang perlu siswa tunjukkan. Sedangkan pada lingkup materi itu ke dalam materi bisa melihat fase sebelum dan sesudah. Apa yang perlu dipelajari dari konsep besar yang dinyatakan dalam CP dan apakah lingkungan sekitar kehidupan siswa dapat digunakan sebagai konteks untuk dari konten-konten dalam CP. Dan lagi yang perlu diingat oleh guru atau pendidik bahwa dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah tujuan pembelajaran umum atau tujuan instruksional umum, bukan tujuan harian. Sehingga perumusannya bisa kita gunakan dengan pendekatan teori yang sudah saya jelaskan. Bisa menggunakan taksonomi Bloom, revisi oleh Einstein, 6 bentuk pemahaman alam Wittgens, dan 3 domain yang Zano. Bagaimana menurut Bapak Ibu guru hebat? Mudah bukan? Dan jangan lupa kita diberi kebebasan oleh pemerintah dengan memilih salah satu 3 alternatif yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran guru bisa menggunakan langsung dari PMM, mengembangkan dari contoh PMM, dan juga bisa mengembangkan sendiri TP dari CP telah kita dari kita. Baru setelah guru menyusun seluruh beberapa tujuan pembelajaran, guru akan masuk ke
tahap yang ketiga dalam rencana ini yaitu menyusun alur TP. Ini dibahas dalam video ini. Nah, video ini saya cukupkan bagaimana terkait merumuskan TP dari cara guru memahami capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu dan jenjang aplikasi yang sedang hebat terus belajar sepanjang hayat dan kita adalah role model belajar sepanjang hayat bagi siswa. Jangan lupa contoh sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan mohon berikan umpan balik jika materi ini ataupun aksi nyata ini masih ada kritik yang membangun akan membantu saya untuk belajar lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.